Para pemimpin Eropa semakin sering dan semakin terbuka menentang perang Trump di Timur Tengah. Dengan demikian menunjukkan bahwa mereka harus diperhitungkan ketika Amerika Serikat ingin menyeret seluruh NATO ke dalam petualangan semacam itu. Pihak berwenang Spanyol tidak mengizinkan pesawat-pesawat Amerika yang terlibat dalam perang melawan Iran untuk menggunakan bukan hanya pangkalan udara di wilayahnya, tetapi bahkan wilayah udara Spanyol. Madrid sudah menutup akses pasukan Amerika ke dua pangkalan yang sangat strategis. Italia hari ini juga menyatakan bahwa Trump sama sekali tidak memberitahu siapapun di NATO tentang rencana untuk memulai perang melawan Iran. Dan karena itu juga tidak meminta bantuan apapun. Tapi itu adalah sikap sinis, tidak menghormati, dan karena itu, Italia tidak berniat terlibat dalam perang ini. Prancis dan Jerman mengumumkan hal yang sama, sambil menambahkan bahwa mereka tidak takut dengan ancaman Donald Trump. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta sesuatu. Silakan berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apapun Anda di bawah episode ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini dan menganggap informasi di dalamnya penting dan diperlukan, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun, berlangganan berbayar, atau menjadi sponsor. Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau di komentar yang disematkan di bawah episode ini. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, hari ini di Eropa, Trump mendapat tamparan. Pemerintah Spanyol tidak mengizinkan pesawat Amerika yang terlibat dalam perang melawan Iran untuk menggunakan bukan hanya pangkalan udara di wilayah negara itu, tetapi juga wilayah udara Spanyol. Sejak dimulainya perang, Madrid menutup akses ke pangkalan mereka di Rota dan Morón de la Frontera untuk pesawat pengisian bahan bakar dan pembom Amerika Serikat, lalu melarang mereka berada di wilayah udaranya. Pekan lalu, hal ini disebutkan di parlemen oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataannya. Kami menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan udara Rota dan Maron dalam perang ilegal ini. Semua rencana penerbangan yang melibatkan tindakan terkait operasi di Iran telah ditolak. Semuanya, termasuk rencana pengisian bahan bakar pesawat. Jadi, Spanyol tidak mengizinkan bahkan penerbangan pembom yang menuju Iran dari pangkalan NATO di Inggris, atau yang melakukan penerbangan selama 30 jam dari Amerika Serikat. Jika diperlukan, mereka melewati Selat Gibraltar atau daratan Eropa. Dan bagi mereka, koridor melalui Spanyol ini sangat penting. Nah, kalau Anda melihat peta, Anda akan mengerti alasannya. Dan sekarang Spanyol berkata, dengar, tidak, bahkan jangan terbang di sini. Pangkalan-pangkalan Spanyol hanya terus melayani personel militer Amerika lainnya yang ditempatkan di Eropa, dan memberikan dukungan navigasi udara untuk pembom B-2 yang terbang dari Amerika Serikat dan kembali. Namun, jika pesawat tersebut dengan cara apapun terlibat dalam serangan terhadap Iran, pesawat itu bahkan dilarang memasuki wilayah udara Spanyol. Sebelum perang dimulai, saya ingatkan, ada 15 pesawat tanker KC-135 yang tiba di Spanyol. Pesawat-pesawat itu seharusnya digunakan untuk mendukung kekuatan militer Amerika yang sedang ditingkatkan di Timur Tengah. Menurut Donald Trump saat itu, tujuannya adalah untuk memberikan tekanan kepada Iran selama negosiasi yang saat itu sedang berlangsung di Jenewa. Untuk tujuan itu juga, Amerika Serikat ingin menempatkan pembom mereka di pangkalan-pangkalan militer Spanyol. Negosiasi tentang hal ini berlangsung selama beberapa minggu. Jadi, pemerintahan Trump mencoba menipu orang Spanyol. Karena mereka tidak diberi peringatan. Mereka tidak diperingatkan bahwa pemindahan pesawat untuk serangan nyata sedang dilakukan. Mereka diyakinkan, dengar ya, kami akan menempatkan banyak pembom, pesawat pengisian bahan bakar, dan sebagainya di tempat kalian. Tapi kalian jangan khawatir, ini hanya kami lakukan untuk menunjukkan kekuatan dan memberi tekanan pada Iran, supaya mereka jadi lebih mudah diajak kerjasama. Mereka diberitahu secara langsung, tidak akan ada perang, jangan berpikir begitu. Pada akhirnya, serangan Amerika Serikat di bulan Maret membuat sekutu Eropa mereka terkejut. Mereka tidak hanya tidak diberi informasi tentang dimulainya perang, tetapi mereka juga menerima kabar yang justru menunjukkan sebaliknya. Orang-orang Amerika meyakinkan orang-orang Eropa bahwa di Jenewa, kesepakatan antara perwakilan Teheran dan Washington akan segera tercapai. Namun demikian, Madrid menolak untuk menerima pembom Amerika, dan permintaan resmi untuk penempatan mereka tidak pernah disetujui. Selain itu, Spanyol memveto pengisian bahan bakar oleh pesawat tanker yang sudah ditempatkan di pangkalan Morón dan Rota.
Hal ini merupakan syarat yang sangat penting, peningkatan jarak tempuh pembom. Akibatnya, pada hari-hari pertama perang, 28 Februari dan 1 Maret, pesawat KC-135 secara darurat dipindahkan dari Spanyol ke Prancis dan Jerman. Pembom sekarang lepas landas untuk operasi di Iran dari pangkalan udara Inggris Fairford. Dan mereka mengisi bahan bakar dengan pesawat yang berbasis di Prancis, tidak jauh dari Marseille. Nah, di sini kita harus memperhatikan satu hal yang sangat penting. Meskipun ada kerugian, kritik Donald Trump bahwa negara-negara Eropa tidak membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Sebenarnya pangkalan di Inggris, Jerman, Portugal, Italia, Prancis, dan Yunani memainkan peran yang sangat penting dalam operasi Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebenarnya, sebagian besar sekutu Eropa telah memberikan dukungan yang sangat penting. Dan hal ini disampaikan dalam beberapa kesempatan baru-baru ini di Senat oleh Jenderal Alexus Grynkevich. Beliau adalah Panglima Pasukan Amerika Serikat di Eropa dan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Gabungan NATO. Jadi beliau secara langsung menyatakan, kutipan, Eropa berfungsi sebagai landasan operasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afrika. Dengan jaringan pangkalan dan sekutu kita, jauh lebih mudah untuk memproyeksikan kekuatan karena biayanya lebih murah dan jaraknya lebih dekat. Itu yang dikatakan oleh seorang jenderal. Sementara itu, Trump, asal bicara. Orang Eropa tidak membantu. Beberapa negara Eropa dengan menolak mendukung tindakan Amerika Serikat di Iran, berusaha menampilkan peran mereka semata-mata sebagai bantuan logistik. Jadi, di pangkalan udara Aviano di Italia, terdapat pesawat pengisian bahan bakar yang melayani misi pengeboman jarak jauh terhadap Iran. Namun, pangkalan-pangkalan Italia tidak digunakan khusus untuk pengeboman. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Hari ini, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menyatakan bahwa Trump pada dasarnya telah menjebak semua orang Eropa. Kami tidak mendukung perang ini dan tidak ada yang menanyakan pendapat kami. Lama perang tidak ditentukan oleh kekuatan yang terkuat, tetapi oleh perlawanan pihak yang lebih lemah. Iran lebih besar dari Ukraina, memiliki populasi yang lebih banyak dan memiliki sejarah ribuan tahun. Dan Anda tahu, tentu saja, kecil kemungkinan pemerintahan Trump memiliki harapan bahwa seluruh Eropa akan membantu Amerika Serikat dalam operasi tersebut. Tapi jika memang ada, setelah pernyataan hari ini, harapan itu bisa dikubur. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Berlanggananlah kanal Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan detail pembayaran di deskripsi video atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.